Halo semua, kali ini kita unboxing Camon 40 Pro 5G, HP midrange nomor 1 HP midrange nomor 1 di DxOMark ya, gitulah. Agak belibet ya. Nah, kita lihat tampilan depannya seperti ini. Stiker thumbnya ini apakah hanya tempelan, sekedar tempelan atau resmi, saya juga nggak tahu. Dari selnya seperti itu. Kemudian ini ada tertulis 256 GB plus 16 GB RAM. Nah, tentunya ini yang 8 itu expansion ya. Kalau yang 8 memang RAM-nya 8 aslinya. Kemudian tulisan Tecno AI flash lab 50 megapiksel Sony kamera, kemudian Dimensity 7300, prosesor IP68 IP69, siap untuk disemprot-semprot gitu ya. Oke, bagian atas tulisan Tecno, bagian bawah ini spesifikasi atau versi yang saya beli 256 plus 8 gitu. Kemudian ini yang warna Galaxy Black ya, yang saya beli. Kemudian sebelah kiri ada tulisan seperti ini, 12 plus 1 warranty. Terus ini, nah ini keterangan yang DxOMark ya, Smart Choice. Kemudian ada TUV Dolby Atmos, kemudian Corning Gorilla ya, Gorilla Glass, kemudian One Tap Flash Snap. Nah, ini nanti kita coba ya. Kemudian di belakang ini juga ada highlight keunggulan si Tecno Camon 40 Pro 5G ini, yaitu prosesor, kemudian baterai 5200 mAh, kemudian 45 watt supercharge, dan Dolby Atmos stereo dual speaker. Oke, langsung kita unbox saja ya. Nah, ini setelah boxnya dibuka langsung ada HP-nya ini. Nah, ini highlight produknya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini modul kameranya 3 besar-besar, dan ini bisa dipelorotin nggak ya atau nggak bisa ya? Iya, nggak bisa, ini memang harus dikletek ya. Oke, kletek aja. Oke, nah ini dia HP-nya. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Nah, ini ada partisinya biasa. Kemudian ini ada kartu garansi 2 plus 1 13 bulan. Dan ini ada petunjuk penggunaan. Kemudian ini ada apa ya, ini kartu garansi ini dan pusat layanan CalCare. Oh, ternyata CalCare itu keluarga Infinix ya, saya baru tahu. Nah, ini ada casingnya. Casingnya ini hard case ya. Ya, ini enggak lentur, ini keras. Dan ini half case ya, karena samping-sampingnya kosong, bawahnya bolong. Kemudian ini ada charger 45 watt yang sama dengan Infinix kemarin. Ini juga tempelan stikernya juga sama persis. Kemudian ini ada charger kabel chargernya USB A to C. Oke, ini SIM ejector kita siapkan di sini dulu. Kita bersihkan, kita fokus ke HP-nya Camon 40 Pro 5G. Nah, ini kalau yang penasaran jendolanya ini seperti apa, nah ini kelihatan, ini ada kayak gundukan gitu ya. Jadi yang bagian abu-abu terang ini lebih tinggi ya, lebih tebal dari yang abu-abu ini. Oke, seperti itu filenya, dan ini terus sampai ke sini. Nah, yang bawah ini sudah rata dengan yang lainnya. Nah, ini belakangnya seperti ini. Kemudian sebelah kanan ada volume up dan volume down yang dipisah, kemudian tombol power. Kemudian di bagian atas ada infrared, mic dan speaker. Kemudian sebelah kiri ada
ini tombol tadi flash snap apa ya, oh ya, flash snap one tap. Kemudian di bawah ada USB, SIM ejector, mic, dan speaker lagi. Kita cek SIM tray-nya. Nah, SIM tray-nya ini menyediakan 2 slot SIM saja, nggak ada untuk ekspansi memori. Nah, oke, seperti itu. Kita coba ke casingnya sebelum kita nyalakan. Nah, ini casingnya jika dipakai seperti ini, yang bagian gundukan itu tetap ada ya. Nah, ini tetap kelihatan. Ini ada benjolannya. Ini sih mirip rubber rubber sih, bukan leather, rubber. Dan ini ada tulisan Tecno Camon. Oke, seperti ini layarnya curve kanan kiri. Kita coba sebentar. Feelnya sih enak-enak aja, tapi memang keluarga Infinix itu layarnya lebar semua. Jadi ini karena ini curve, jadi ini genggamannya enak sih. Jadi ingat sama si Samsung jadul saya S10 Lite. Ini curve tapi layar depannya enggak sih, tapi ya mirip-mirip, meskipun yang Samsung lebih berat karena memang framenya aluminium. Kalau yang ini framenya polikarbonat. Oke, kita langsung nyalakan aja. Fokus di Camon 40 Pro 5G. Oke, kita tunggu nyalanya. Oke, openingnya lumayan bagus sih. Kita setting dulu aja. Nah, setup selesai. Ini dia tampilan awal si Camon 40 Pro 5G. Nah, home-nya seperti ini. Ini ada aplikasi yang sudah terinstall. Nah, ini kita coba lihat. Sudah ada Lazada, kemudian apa ya, kalau CarKey ini dari Infinix, Hella ini untuk asisten AI-nya dari Camon, kemudian yang lain sudah ada TikTok, apalagi ya, Palm Store. Oke sih, sepertinya sih minim, tapi nggak tahu ya apakah ini sedang mendownload. Seperti awalnya sedikit, tapi ternyata setelah setup kemudian nyambung wifi, kemudian aplikasinya ke download banyak gitu. Oke sih, nah ini tampilannya seperti ini. Memang lumayan berbeda dari Infinix ya. AI-nya di sebelah kiri semua, jadi ada ChatGPT, AI wallpaper generator, personal removal, kemudian image extension, kemudian sketch drawing, word make picture, image to doc. Banyak lah pokoknya. Ini lumayan banyak, bisa kalian lihat sendiri. Dan itu ya mungkin memudahkan ya, di home, kemudian sebelah kirinya langsung muncul apa saja AI yang dihadirkan oleh Camon 40 Pro. Kita ke setting dulu. Nah, ini di my phone. Nah, pakainya iOS. Nah, ini sudah ada update sih. Kemudian ini RAM-nya 8+5, defaultnya sudah pakai virtual RAM 5 GB. Nah, pilihannya masih sama seperti Infinix kemarin. Kemudian rear kamera 50 OIS plus 8, kemudian front kamera 50 juga. Baterai 5200. Android version Android 15. Storage ini sudah terpakai 22,96 GB atau 8,97% dari total 256 GB. Seperti itu.
Ya, secara tampilan memang ini mirip sekali dengan Infinix kemarin, cuma ada beberapa sentuhan sedikit. Misalnya kita ke bagian Tekno AI, nah ini yang agak berbeda, tapi secara umum sama sih, bedanya hanya penyebutan nama AI-nya. Kemudian kita ke kamera aja ya, ke kamera. Nah ini langsung AI cam. Nah ini fitur yang paling diunggulkan oleh Camon 40 Pro, si Raja DxO Mark untuk kelas mid-range ya. Kita lihat. Nah ini detail sih memang, kalau dari viewfinder ini detail. Coba kita ke Nah ini perekaman paling tinggi mode 4K 30 fps. Ini seperti ini. Kalau panningnya agak cepat, dia kayak agak telat gitu ya, tapi secara warna oke. Ini kita lihat lagi, kita ke cahaya tadi meskipun mendung dia masih oke sih. Ini saya jalan biasa lumayan smooth ya, lumayan. Kita coba pindah ke resolusi lainnya. Nah ini untuk 1080p di 60 fps. Nah kita coba panning. Oh ya, dia lebih smooth sih di 60 fps daripada di 30 fps tadi. Dia lebih enak sih gitu, jadi nggak kayak delay gitu. Jadi ini masih sama, jalannya konstan seperti 4K tadi. Kelihatan sih oke sih ini. Nah ini selanjutnya untuk di 1080p di 30 fps. Nah ini kelihatan lagi ya, jadi kalau di 30 fps itu kayak pas digeser itu ada kayak delaynya gitu. Nah untuk di 1080 30 fps itu dia bisa pindah ke ultrawide, dan misalnya kita ganti set, lumayan sih. Jadi memang fokusnya enggak secepat yang di lensa utama. Nah ini ke lensa utama 2 kalinya. Oke, kita ke 1 kali, kemudian 0,6 ya, seperti inilah ya. Lumayan sih, menarik sih di harganya. Kita nggak boleh meminta lebih untuk ultrawide yang bisa sama dengan lensa utama. Oke, itu untuk kamera depan. Kita beralih ke kamera belakang. Nah ini dia untuk 1080 60 fps. Kita coba geser. Oke, memang kalau teman-teman mau video mungkin lebih enak sih menurut saya pakai 1080p di 60 fps. Jadi kayak misalnya kita transisi dari objek satu ke objek lain itu smooth gitu. Oke, ini seperti ini, goncang enggak? Nanti kita lihat di video ya.
Nah kalau ini di 1080 30 fps. Nah, kita jalannya mundur aja. Kita jalan mundur biar nggak backlight. Nah seperti ini. Oke sih, di langit di belakangnya terlihat, tapi kayaknya memang bagus yang di 1080 60 fps ya. Oke, mungkin itu cukup untuk cek videonya ya. Kalau video malam nanti saya pertimbangkan apakah bisa atau tidak. Oke.